Ya. Lanjut. Ya, kita masih di polemik. Malam ini kita membahas tentang Ahok, parpol, dan kasus hukum. Ahok. Masih bilang, gitu. Bung, apakah kasus hukum ini memang diopinikan untuk tidak terungkap karena memang untuk melindungi, atau masyarakat memang sudah sangat cinta sehingga kasus hukum yang baru mencuat sedikit tunggu dulu nanti di KPK? Sebetulnya saya tidak sepakat dengan kata-kata yang mengatakan bahwa hanya korupsi lah yang bisa, atau hanya kasus tersangka itulah yang bisa menyebabkan Ahok kalah. Ya, oke. Saya kira tidak demikian. Mungkin saya agak beda pendapat ya. Kalau kita melihat survei ya sebulan yang lalu ketika Ridwan Kamil belum mundur dari bursa cagup DKI, itu ketika disurvei elektabilitas dia 11%. Ahok cuma 40 kira-kira. Oke. Ya. Nah, kalau kita melihat itu display teman Ahok udah di mall-mall ya. Nah, kalau kita melihat ya kita bandingkan dengan Foke itu hampir 60% ya dibanding penantangnya. Nah, artinya memang ketika RK mundur, betul kata Cipopong tadi. Ini masyarakat nggak ada alternatif selain Ahok ya. Nah, persepsi publik ketika memilih RK itu pertama kepala daerah yang bagus, berhasil, jujur, pintar, santun, melekat ini di kepala daerah seperti Ridwan Kamil. Sementara sekarang tidak ada. Jadi Sekarang nggak ada. maksudnya Lawannya. bukan lawan Ahok. Lawannya masa itu banyak ada macam-macam namanya. Tidak ada yang kepala daerah, Pak. Nah, kalau kita melihat Yusril Iza Mahendra, Ya, Yusril. nah kenapa tinggi itu bukan karena Profesornya, limpahan, profesornya. bukan. Itu bukan limpahan suara dari Ridwan Kamil. Ya, Tapi karena memang dia didukung oleh kelompok Islam. oke. Ya, lebih kepada itu. Nah, artinya memang kalau kita melihat sejauh ini memang belum ada penantang Ahok yang maksimal ya, yang mirip dengan Ridwan Kamil. Oke. Nah, PDIP itu punya stok. Ada Ganjar Pranowo, ada Risma. Nah, kita belum bisa mengatakan bahwa Risma sudah mundur. Oke. Kalau PDIP di menit-menit terakhir kemudian mencalonkan Ganjar dan Risma, atau Ganjar atau Risma maju, Bisa berubah konstelasi. saya kira konstelasi bisa berubah. Oh, kelipes. Ahok bisa agak keteter. Nah, ini juga kritik buat Nasdem sebetulnya ya, Ya. walaupun saya duduk di sini. Mungkin Nasdem, kenapa kemudian mendukung Ahok? Karena dia tidak punya stok kader yang seperti Ridwan Kamil. Mungkin. Jangan. Saya mungkin juga. Cuma dia tinggal di Depok. Iya. Bisa dilihat dari dua sisi. Iya, iya. Pak, Iya, bisa di dua- dua Tapi sisi. gini, kalau kita selalu berpikir bahwa harus kader yang maju, ya. Kader Taufik bisa loh. Kayak gini, kita realistis saja. Ada kader kemungkinan menang itu bumbuan gitu. Orang memilih Ridwan Kamil itu karena kepala daerah. Ya. Jadi itu syarat utama kepala daerah. Ya. Jadi yang mampu Sudah ada memilih Ahok pengalaman, adalah kepala ya? daerah yang punya prestasi. Baik. Nah, yang maju sekarang itu nggak ada kriteria itu. Maka gampang nih Ahok melibas. Mantan menteri kan ya, lebih kepada Bukan kepala daerah. ketua partai kan. Gimana, Bung? Ya, jadi kalau kita lihat kan ini sekarang banyak pihak mencari siapa nih yang pantas untuk menjadi lawan Ahok, yang setara, yang bisa Iya. melawan. Memang susah, kenyataannya susah. Kalau lihat dari survei memang masih jauh, ya. Kemudian semua orang masih mencari-cari. Kita sendiri pun sampai saat ini kita belum bisa nyebut nama yang kira-kira bisa bertarung dengan Ahok. Memang sulit. Artinya ya fenomena Ahok ini luar biasa. Saat ini kekuatan dia luar biasa. Nah, kita kan harus bisa membaca itu sebagai partai, gitu loh. Tidak melulu harus kadernya, gitu ya. Dompleng. Kalau kemudian enggak juga. Gini, kalau misalnya kita melihat ada satu sosok, satu tokoh yang memang dibutuhkan masyarakat, yang kita nilai, kita kaji bahwa itulah yang paling pantas untuk memimpin Jakarta saat ini misalnya. Ya kenapa kita harus cari yang lain? Oke. Sesederhana itu. Bukan karena sudah begitu tingginya elektabilitasnya, tapi karena memang dibutuhkan. Ya dua-duanya saling berpengaruh. Ya. Yang pertama memang kita kaji Jakarta saat ini membutuhkan Ahok. Yang kedua ternyata juga elektabilitasnya tinggi. Ya itu perpaduan itu ya kita fasilitasi saja. Ya itu saja. Oke.
Susahkah kita mencari lawannya atau memang Enggak. hanya kasus hukum yang bisa mengalahkan? Enggak, ini dibikin besar. Dibesar-besarin. Caranya nggak susah, yang sepadan susah. Nah, begitu dan kalau saya dan Fix saya pernah bilang begitu ya. Senjata cakra itu terakhir. Terakhir. Dia ini kan di panggung udah lama, udah sejak 2014 kemarin kan sudah dia sudah kuasai atau dia berada di atas panggung gitu. Yang lain kan 2012, tidak. sejak 2012, Yang lain kan ya. tidak. Jadi normal saja apa yang diperoleh sekarang ini. Jadi dengan 40 Begitu. lawannya ada yang 11 itu Enggak, masih normal. kalau dia dari 2014 awal sudah di atas panggung dan yang lain ini baru 2 bulan masuk di dalam panggung dan Anda suruh sama kan konyol juga itu. Jadi tidak perlu Enggak. perlu Berarti harus kita dipikirin. mengungkit-ungkit masalah hukum. Biar bukan karena mengungkit itu bukan untuk menjatuhkan, tapi Nah, memang karena kalau ada. mau dijatuhkan juga bagus juga. Bukan ya, kan kira enggak. Enggak kalau dia, karena saya juga dulu ungkit juga, ada satu gubernur saya ungkit gitu. Cuman waktu itu ya kita ngerti juga dia masuk dalam ketiak satu partai dan saya terkapar di situ. Tapi begitu partainya hilang, saya beli, masuk. Bahasanya itu bukan untuk jegal, Mas. Iya. Tapi untuk nyembelih. Menguak kasus hukum itu dalam rangka mencari figur pemimpin yang jujur benar. Gitu. Coba Ya. lu lihat. Gitu loh. Siapa itu? Lanyala Teliti? Lanyala Mataliti. Nah, kan tukang melawan di PSSI itu. Iya, Dan tersangka dia di Jawa Timur ini. Iya. Jadi normal saja bahwa hukum dipakai sebagai alat itu bukan cerita kemarin sore. Itu biasa. Oh itu sudah sangat biasa. Oke. Beliau ini kan pernah dipenjara karena hukum dipakai sebagai alat. Biasa. Orang substansinya nggak ada kok dipenjarain di orang gimana? Tuh, dengerin. Nah, stabilo tuh. Tapi gini Bang Fajrul, bener. Saya tadi Ini seperti udah Pak dipuji Wijanto. kok malah nyerang lagi. Agak. Enggak, justru saya muji. Oh, justru. Karena gini, pilihan pada rakyat. Dulu partai kan yang milih nih. Ya. Kamu pilih ini rakyat suruh milih sendiri, boleh milih sendiri. Dan Saya memang kira, boleh kok. lah ya, nyatanya pilihan rakyat masa Enggak, ini tadi kan konteksnya Apakah mengungkap menjegal? masalah hukum itu jegal. Enggak. Tidak, ya. Mengungkap masalah hukum itu dalam konteks mencari pemimpin yang jujur benar gitu loh. dengan Yang jujur cara dan benar. jegal itu. Coba bayangin. Dengan cara hukum maksudnya Ini gitu loh, sampai Pak. dengan saat sekarang ini yang Iya. keliru juga partai. Saya ingat sekali. Loh, ini Ketika partai sekarang kasus- serangannya partai nih. Iya, Pak. benar. PDIP apa siapa Pak? Nah, Enggak, partai partai. aja, Oh, partai. partai. Ini Semua kasus, berarti? kasus. Semua? Iya. Ya, kasus. Semua. Gini, ketika ada kasus Pak Gubernur Ahok ini mengajukan RAPBD ke Mendagri, bukan hasil rapat paripurna. Iya. Itu sudah ada pansus DPRD. Sudah akan tinggal HMP, hak Menyatakan menyampaikan pendapat. Itu mohon maaf ya Mas, itu ada pimpinan partai. Gimana deh, ini harusnya bla bla bla. Aku dipanggil bos. Demi Tuhan. Emangnya nanti kalau Ahok lengser, gubernurnya dari kita. Itu bahasanya. Akhirnya kan HMP kan macet juga itu. Iya. Padahal sebenarnya sudah bisa impeach. Itu jelas. Oke. Pansusnya juga ini untung nggak datang ya, Pak Ongen itu Ah. membacakan ada tindakan melawan hukumnya. Ini bapak ini ada sebagai saksi ahlinya. Ya. Nah, sekarang gede, ya kan gede. Lu siapa nggak berani impeach gue? Gua tambah gede mana? Ya kan? Tapi gitu tadi. Ya, kita tunggu. Senjata cakra itu terakhir Krishna itu menghantamkan. Tanya budayawan. Coba udah ditanya. Senjata Coba cakra dijawab. memang terakhir. Iya. Kalau perang, kalau nggak perang ya cakranya nggak keluar. Cakranya nggak keluar. Iya. Munculnya punya senjata? Itulah tadi saya agak tersinggung ketika ngomong soal sembelih menyembelih itu urusan tukang sapi biasanya. Kenapa Pak Margarito tadi yang mau nyembelih? Iya, enggak, tapi itu kan hanya istilah aja Oh, sebetulnya. iya, Saya iya. paham itu. Duh, paham banget ini. Saya gini-gini juga warga yang cerdas. Menurut Pak Haji, Nah, Ya. apa lagunya apa nih? belum ada lagunya. Oh, ini. belum ada. Justru saya ini kan melihat bahwa kalau tadi dibilang ada nggak sih orang atau sosok calon pemimpin lain yang dibicarakan sama seperti Ahok porsinya. Saya juga mendambakan itu sebetulnya. Tapi sayang beberapa orang yang masuk kriteria harusnya dibicarakan harus pulang ke rumahnya lagi gitu Iya, kan. iya. Itu sebagai warga Jakarta. Tapi ini soal hukumnya ini menarik memang. Saya kira saya terutama dan Taufik akan ada dalam satu mainstream ya. Lino misalnya, Oke. itu belum ada perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK. Tidak ada investigasi sama sekali. Tapi Jadi tersangka. KPK Tersangka.
Sementara Pak Ahok, Enggak, saya tidak bilang Ahok. oke. Tapi dalam Jakarta, ya, di kasus Jakarta, audit investigasi sudah ada. Ya, sama sekali. Lead masih terus ada di lead, belum sampai di dik. Oke. Tidak naik-naik di KPK. Tidak naik. Nah, kalau kita bicara teknis, gampang kok nih ceknya. Oke. Start dari surat BPK itu satu alat bukti. Kualifikasinya surat. Atau surat alat bukti surat itu biar satu gunung, Ya. kualifikasinya satu. Saksi 30 orang, kualifikasinya satu alat bukti. Ya. Nah, kalau kita mau dapat di alat bukti non surat ini, saksi misalnya, dalam audit investigasi ada di buku kecil kesimpulan itu. Dari situ biasanya, karena saya pernah pegang itu, dari situ telusuri. Oke. Tapi poin saya yang itu menarik dan itu jadi lucu, ya. Tapi kita bisa, ya sudahlah begitulah dunia yang kita hadapi ini. Di kasus tertentu tidak ada audit investigasi, orang Bisa jadi tersangka. Perhitungan kerugiannya cuma ditanya pada orang, Oke. dan itu bisa jadi dipakai sebagai dasar menetapkan orang tersangka. Ini ada audit investigasi, Tapi, tidak ada. oke, baik. Itu luar biasa itu. Bung Thomas dengan Indonesia. KPK nih, KPK. Munculan menarik, Bung dibicarakan Thomas jauh dengan lebih menarik banyaknya daripada asal kita ini. kasus hukum yang katakanlah dalam tanda petik mendera calon yang Anda dukung, apakah Nasdem akan tetap teguh? Saya pikir tidak tepat kalau dikatakan ada kasus hukum yang mendera Pak Ahok gitu Oke. ya. Karena belum ada. Belum ada, kita juga belum tahu. Ya. Ya, kita belum tahu. Kalau keinginan bahwa kita ingin menegakkan hukum, kita ingin membongkar semua persoalan-persoalan hukum, itu menurut saya keinginan semua orang. Termasuk juga keinginan dari para pendukung Ahok, termasuk keinginan dari Partai Nasdem, termasuk keinginan dari teman Ahok. Jadi kita punya keinginan yang sama agar setiap kasus yang terjadi, misalnya kalau kita bicara soal Jakarta yang terjadi di Jakarta ini dibongkar. Kalau memang itu adalah kasus hukum, pelakunya diproses hukum, itu keinginan semua orang. Ya, cuman masalahnya adalah ini belum menjadi satu kasus, tapi dipersepsikan bahwa seolah-olah sudah ada kasus dan itu menyandra Pak Ahok. Tidak begitu. Oke, ayo kita sama-sama, kita sama kok. Saya pikir juga keinginannya sama. Ya. Jadi Cari nggak ada orang masalah. jujur ya, Mas, ya? Tidak ada Iya. masalah. Pengen cari orang jujur ya itu ya. Ya, betul. artinya kan Semua orang, teman Ahok pun ingin Nah, mencari iya, orang makanya jujur. pengen- Partai Nasdem ingin mencari orang jujur. Kita semua warga Jakarta ingin mencari orang jujur. Oke, bagus. Sekarang saya kasih tahu ya. Ini berantem lagi apa enggak nih? Enggak. Diskusi, Saya kasih tahu. diskusi. Ya. Oh, diskusi. Ini memberitahu Saya kok. cuma nanya. Saya cuma kasih nanya. tahu aja, saya kasih tahu. Saya itu pendukung Pak Jokowi sama Ahok. Di Waktu tahun Pilkada 2012. 2012. Dulu. Saya itu Saingan. di rumah ya, itu berkali Pak Jokowi besok mau debat tuh makan di tempat saya. Jadi saya itu pingin beliau berdua itu memberantas korupsi. 100 hari, baik-baik, dadak. Ini Pak, tinggalan kasus korupsi, datanya ini. Itu ke Ahok. Ahok itu bawa datanya udah. Tinggalan di zaman Bapak dulu. Iya, ini Pak. Let 2 minggu ngomong, nggak ada korupsi. Nggak ada korupsi, katanya gitu. Nah, ini ya, saya naik ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, waduh, ada kata waduh Pak Jokowi. Gimana Pak Pri? Saya udah terlanjur membuat keputusan panitia membangun stadion olahraga di Taman BMW. Gimana Pak Pri? Gampang Pak, kumpulin aja panitia itu. Sampaikan, membangun stadion olahraga harus ada IMB. Oke. IMB harus ada sertifikat. Gitu Pak Pri? Iya. Sebentar di media, nggak ada korupsi di situ. Nah, itu ya cerita ya. Mas nanti kalau mau pulang, kalau sudah pulang ketemu saya tunjukin itu data. Oke. Ini kejujuran, loh. Dari cerita ini nggak menemukan. Loh gini, nanti saya tanya. Kalau bisa ada Saya kasus, kasih. serahkan ke aparat penegak hukum. Itu Loh, saja. bukan, gitu. Kalau Saya sudah kasih memang tahu. Supaya tidak aparat menjadi penegak hukum melihat ada persepsi. kasus, Ya, saya kasih tapi tahu. Saya nggak Saya melihat kasih tahu. dari Saya kasih cerita tahu. itu, Iya. Saya kasih tahu ya. Nah, di tengah sini aja berdua. Pak, ini ada berita acara serah terima, Podomoro ditandatangani Triatma, nyerahkan 26 hektar. Ada ini, dokumennya ada. Iya. Arsip DKI. Itu temuan siapa Pak? Loh, ini bukan arsip DKI. Arsip, oke. Yang 26 menganggap hektar. itu sebagai sebuah menjadi bukti hukum belum ada. Udah, entah ini aku cerita yang kejujuran itu. Iya. Saya cerita. Loh, saya cerita. Ini kan mau cari pemimpin yang jujur, gitu kan. Ini nggak mencari
oh salah atau enggak, bukan keputusan hukum Ini saya soal lagi ya. kejujuran. Ini soal Iya, kejujuran iya, saja. iya. Ada dokumen. Wacana. Bukan wacana. Wong ada datanya kok. Jangan gimana wacana. Saya Popong tolong dicatat bukan wacana. Ini ada dokumen hitam di atas putih. Iya. Agung Podomoro nyerahke kewajibannya ke DKI 26 hektar. 26 hektar. Ada lampirannya namanya Oke. surat pelepasan hak. Ah, Ya. Terus 5 surat pelepasan hak itu kalau dijumlah itu cuma 12 hektar. berarti ada 14 lagi yang nggak ketahuan Itu kemana? bohong enggak bohong kan? Bohong kan? Oh, Terus Lupa, itu bukan bohong, lupa. iya. oke kan ini baleni yang tadi lagi. Iya. Udah, dari sisi luas udah nggak benar. Terus ngomong lagi, 5 ini semua ditandatangani Lurah Sunter. Taman BMW itu di Kelurahan Papangu. Iya. Matuk nggak? Nggak matuk. Matuk tuh apa, Pak? Orang matuk. Matuk. Ora cocok Ayam, tiru lah. ayam, Ora ayam. tiru lah. Ya kan? Iya. Ya, ini serius Iya, ya, iya, ya. iya, Ya iya. kan? Ya. Terus 5 SPH ini, 5 SPH ini. Kepada ahli hukumnya nggak ada. Loh ini balik lagi. Wong Bukan kalau itu. Ini itu sekarang ada di mana, kasus Pak? hukum, kan sama-sama kita juga dukung. kita itu kalau kan misalnya- masyarakat. Oh, Benar, ini kan oke. masyarakat Oh, ini mencari gosip doang nih pemimpin. Pak, gosip doang. Bukan, Kita- bukan. Ini Fakta. aneh. Mulai dari wacana gosip ini ada kan ada data. Iya. Iya, Cek. Gimana? Dulu, Cek. Oke. Iya. Ini arsip. Kali ini atau satu bagian Cepopong. Kali ini Cepopong mau bicara serius. Oke. Menurut mata Cepopong, bukan mata Najwanya. Iya. Ahok ini, tuh seberapa kali nyebut Ahok. Iya. Ahok ini sepertinya seolah-olah spontan aja mau maju gitu kan. Tapi Cepopong yakin pasti dengan perhitungan. Pertama, kenapa? Dan pasti ada orang-orang yang memberikan masukan bahwa maju dengan perhitungan ini itu optimis akan menang. Tidak mungkin Ahok ujung-ujung. Oke. Ah. Ah. Ah.